Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat-sahabatku petani di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan Jenderal Bapak Abdul Muhid dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini kita bisa sumbangsih, saling memberikan dorongan, saling memberi spirit kepada saudara-saudaraku semuanya, khususnya para bapak tani dan petani pemula. Adapun kali ini saya mau membahas tentang adanya seputar pertanian. Video ini saya buat dari adanya komen dari saudara kita, yaitu dari Mas Agam D. Dari Mas Agam D ya berkomentar, Padi, di kampung saya sayur mayur atau sayuran itu tidak laku atau beludak, bahasa Jawanya itu. Jadi dijual di pasar sudah tidak, harganya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Istilahnya banjir sawi ya, secara otomatis ya dibuang. Saudara-saudaraku para petani yang berbahagia, saya pun juga mengalami hal yang demikian dulu-dulunya di kampung Kumba, Yubeh, Kecamatan Sentani, Jayapura. Pada tahun sekitar antara tahun 2007-2008 ke bawah, mulai tahun 2000 sampai 2008 akhir, itu mengalami hal yang sama Mas Agam, sama dengan yang saat ini Mas Agam alami di kampung Nyambutan. Tapi seperti sawi, bayam, kangkung ini sering sekali kita babat karena tidak adanya kemampuan pasar untuk menampung dan harganya jatuh anjlok, akhirnya petani males. Pada saudara-saudaraku semua di mana saja berada, hal tersebut kita harus menyadari, harus kita teliti, telaah, kita analisa. Jadi bagian mana yang kurang, maka di sini diadakannya suatu pengetahuan baru, penelitian baru dengan adanya manajemen penanaman dan pemasaran. Sahabat-sahabatku sekalian, maka saya akan sampaikan sehingga hal tersebut kita lakukan berlarut-larut, lama-kelamaan sawi tersebut atau petani tersebut semakin meningkat penghasilannya, dan tidak pernah mulai saat itu manajemen itu dilakukan, tidak pernah namanya sayur itu anjlok ataupun babat. Adapun sayur itu babat itu karena kerusakan atau keteledoran kita, kemungkinan rusak karena hama dan sebagainya. Itu kalau sayur mayurnya itu bagus, secara otomatis malah bisa dikata kurang job atau kurang itu apa, produksinya masih kurang memenuhi pasaran. Caranya bagaimana? Sekarang saya terangkan masalah manajemen penanaman. Jadi para saudara-saudaraku di mana saja berada, para bapak tani termasuk tani pemula, setelah kita bisa menanam dengan bagus, dengan menimba berbagai macam informasi dari saudara-saudara kita yang memberikan wejangan-wejangan atau ilmu-ilmu dan lewat YouTube, maka kita bisa mempraktekkan, kita bisa dengan sekali praktekkan nanti
diaplikasikan dengan baik, akhirnya berhasil, maka pemasaran kendala yang dialami adalah masalah pemasarannya itu. Sekarang yang saya terangkan satu dulu, masalah manajemen penanaman. Jadi saudara-saudara semuanya, kita mempunyai pasar atau yang bagian untuk memasarkan panenan kita. Nah, maka kita harus bisa mengukur, melihat atau menelaah berapa tonkah atau berapa ribu ikatkah kemampuan yang ada di pasar itu. Itu harus tahu. Seandainya kangkung 1 ton, bayamnya 1 ton, sawinya 1 ton, kita harus tahu perkiraan hal yang semacam itu. Nah, setelah itu di dalam kampung atau di suatu daerah itu tadi atau kecamatan itu tadi, berapa banyak petani sayur yang ada di situ. Nah, setelah itu kita adakan musyawarah kesepakatan, yaitu kerjasama menjadikan agrobisnis, nah, sehingga kita bisa mengatur, mengolah, manage tanaman-tanaman tersebut yang akhirnya panenan kita tidak akan menjadi beludak utawa kebanyakan produksi. Seandainya sekarang contoh di pasar sayuran bayam, kangkung atau sawi masing-masing 1 ton. Nah, di pasar itu dikuasai oleh petani berapa kecamatan, atau petani dalam satu kecamatan dibagi berapa desa. Lah, seandainya ada 6 desa, berarti ada 6 komponen panenan seperti sawi, kangkung dan bayam, maka 6 desa tersebut dibagi 2. Satu kangkung itu satu kangkung dikuasai oleh 2 desa, nomor 2-nya sawi 2 desa dan bayamnya 2 desa. Nah, terus tiap desa itu petaninya berapa? Itu 1 ton dibagi oleh petani itu tadi. Nanti kemampuannya berapa? Nah, caranya begitu. Seandainya petaninya 10, ya 1 ton itu dibagi 10 per hari bisa mencapai berapa kuintal. Nanti dibagi, caranya begitu. Nah, setelah dibagi, sebanyak itu dibagi, lah kita bisa bergiliran. Seandainya desa A dengan B sekarang nanam kangkung, C dengan D nanam bayam, E dengan F nanam sawi. Nah, besoknya gantian begitu. Atau dimusyawarahkan jangan sampai 6 kampung tersebut atau 6 desa tersebut atau 6 kampung tersebut dalam satu pemasaran sama tanamannya. Seperti sekarang nanam sawi, semuanya nanam sawi. Itu secara otomatis berarti kan kemampuan sawi di pasar yang dalam pemasaran tersebut, induk pemasaran tersebut kekuatannya hanya 1 ton. Nah, kalau semuanya menanam sawi itu berarti kan 3 ton lah, yang 2 ton buang. Itu pasti akhirnya tidak laku. Itu saya lihat di video-video itu, daerah mana itu, daerah Malang atau bagaimana itu, sawi sampai diberikan kepada orang-orang lewat, malah orang-orang lewat itu tersebut sudah tidak mampu menampung, dibuang. Itu mubazir, itu teorinya begitu. Apa saja, nanam tomat, nanam cabai, atau nanam semangka, nanam kacang panjang, kalau kita bisa memanage, petani-petani bisa bersatu mengadakan suatu kelompok atau suatu organisasi atau kelompok itu tadi, bisa saling sharing, bisa saling
membantu bau membau, bisa saling menimba ilmunya lah itu tadi. Maka yang terjadi adalah pemasaran kita secara otomatis bisa dibenahi. Lama kelamaan kalau sudah bisa berjalan secara normal lancar, maka bisa menjadi baik sendiri. Dan masing-masing petani dari kelompok-kelompok itu tadi atau masing-masing petani tidak akan bersaing harga, karena satu, sawi yang di pasaran sudah memenuhi kebutuhan secara normal. Kalau sudah berlebihan, seandainya kemampuannya 1 ton, dimasuki 1,5 ton, secara otomatis gratis turun. Kalau tidak laku bisa buang. Teorinya begitu. Ya mudah-mudahan cara yang ini yang kita praktekkan di Sentani Jayapura ini akan membawa keberkahan dan membawa kehidupan para petani-petani semakin meningkat dan meningkat. Jadi persaingan yang tidak normal, persaingan yang tidak sehat itu bisa kita hindari. Dan harga daripada sayuran tersebut stabil, bisa naik dan tidak akan bisa turun. Nah itu cara menjaganya, bisa naik tapi tidak bisa turun. Kalau sudah naik ya tetap naik, itu ya harganya segitu, tapi nggak akan turun lagi. Nah, bisa naik lagi. Itu teori yang saya praktekkan, yang saya berikan kepada saudara-saudara yang ada di wilayah sini. Alhamdulillah bisa berhasil semuanya bisa merasakan hasil pertanian secara normal dan memuaskan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, nah, adapun pemasaran di pasar kita tidak ada kemungkinan petani, khusus petani juga ada. Nah, ada juga pedagang yang tahu akan kemampuan untuk pasar itu untuk menampung sayuran-sayuran itu berapa ton tahu. Nah, kita gabung dengan bagian pemasaran itu tadi. Jadi bagian petani yang khusus tani itu bagian memproduksi hasil karyanya seperti tanaman sayur-sayuran, dan pedagang itu tadi bisa manage kerjasama dengan adanya petani itu tadi. Kamu tanam ini, kamu tanam ini, kamu tanam ini, ya insya Allah itu akan bisa diatasi. Caranya begitu Mas, ya, mudah-mudahan kita bisa keluar daripada kejanggalan-kejanggalan yang lagi saat ini kita alami, lagi saat ini kita betul-betul kita rasakan. Ya seperti yang ada di daerah Banyuwangi. Waktu itu orang-orang semua tanam jeruk. Orang-orang tanam jeruk, ada yang berhasil, semuanya tanam jeruk, akhirnya jeruk nggak laku. Karena itu tadi manajemen penanaman itu tadi tidak ada yang mengatur, sehingga pemasaran meludak, ya, akhirnya tidak laku. Terjadi lagi baru-baru ini tanaman buah naga. Saya mengikuti terus, ya, buah naga laku banyak, bisa menghasilkan beratus-ratus juta. Akhirnya semuanya tergiur sampai sawah-sawah ditanami buah naga. Pas waktu panen, akhirnya kebutuhan buah naga dengan produk adanya buah naga tidak sesuai. Yang dibutuhkan oleh masyarakat atau suatu perusahaan untuk dikelola sebagai makanan-makanan atau suplemen hanya 100 ton, lah ternyata waktu musim panen 1000 ton yang dihasilkan oleh para petani. Maka buah naga tersebut beludak, ya, akhirnya tidak laku, dibuang di sungai itu.
terjadinya kejadiannya hanya masalah manajemen penanaman, masalah manajemen pemasaran. Caranya begitu, kita kerjasama dengan adanya pedagang. Jadi kalau bisa lebih bagus lagi, lebih cepat lagi untuk meningkatkan taraf kehidupan para petani menjadi petani agrobisnis, yang maksudnya dia sebagai produksi petani sebagai memproduksi sebuah karyanya yaitu sayur-sayuran dan dipasarkan emak sendiri. Tapi hal tersebut cuma berapa orang, 2 atau 3 orang yang mampu untuk memanage itu tadi. Ya. Seandainya lahannya terlalu luas, ya ditanami yang lain, atau tomat kah, cabai kah, apa saja. Tuh. Wah, insya Allah taraf kehidupan kita menjadi berkah, menjadi enak dan mempunyai sisa untuk masa depan kita. Itu caranya begitu. Itu teori yang sudah pernah saya praktekkan dan saya berikan kepada orang-orang itu tadi. Dulu sebelum saya ada di sini, ya itu tadi yang saya lihat terjadi banjir, terus banjir. Kalau setelah banjir akhirnya nafsu atau kemauan untuk menanam lagi lemah. Nah, karena takut masa trauma kalau terjadi itu lagi. Akhirnya kalau sudah harganya naik, tanam lagi, nanti meludak lagi, terus gak tanam lagi. Akhirnya pemasukan terus ngejar, kadang ada kadang tidak, tapi pengeluaran untuk kehidupan kita terus ada. Akhirnya petani-petani yang belum mempunyai solusi itu tadi, kehidupannya ya sangat prihatin lah. Dengan adanya metode yang saya berikan ini tadi, alhamdulillah semua petani yang ada di daerah saya ini sudah terjamin kehidupannya. Ya mudah-mudahan informasi atau pengetahuan, pengalaman yang saya praktekkan ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan bisa dipraktekkan di daerahnya masing-masing. Lah untuk saudara-saudaraku yang komen masalah perkenalan, ya saya terima perkenalannya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi persahabatan, dari persaudaraan, kita saling sharing. Ya salam kenal dari channel Bapak Abdul Mukhid Al-Miftah dari Sentani Jayapura. Dan mungkin kalau saya memberikan tutorial ada yang salah, ada yang kurang pas ataupun kurang lengkap, mohon infonya atau komentarnya. Jadi kita saling berbagi, saling isi mengisi, saling melengkapi. Untuk sementara tutorial pada video ini masalah manajemen penanaman dan pemasaran. Untuk sementara yang sudah mengalami hal yang semacam itu, jangan patah semangat, maju terus, pantang mundur. Mana yang harus dibenahi dan mana yang harus diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera petani Indonesia.